Kalau kalian mau Google Sheet kalian bisa kerja otomatis, akurat, tanpa kesalahan manusia, maka video ini untuk kalian. Karena pertama, aku bakal kasih implement nyata, contohnya untuk automation spreadsheet ini. Plus, kita bakal pakai yang namanya N8N untuk semua automation hari ini. Jadi, artinya, kalian bisa bikin semua ini tanpa coding sama sekali. Aku rekomen kalian mulai dari akun free trial di sini. Oke, jadi contohnya, kita ada spreadsheet proses recruitment. Bayangin ratusan orang kirimin kalian pertanyaan tentang posisi di bisnis kalian. Ini full otomatis. Dari nama mereka, posisi yang mereka tanyain. Setiap mereka isi form itu langsung otomatis row-nya bertambah di sini. Nah, bagian terbaiknya, kalian bisa hubungin spreadsheet ini ke aplikasi seperti kalender, Gmail, semua aplikasi eksternal. Jadi contohnya kalau di sini, misalnya kalian ada set waktu schedule interview sama orang-orang, langsung bakal ketambah di kalender kalian. Jadi kalian bisa hemat waktu 10 jam per minggu, plus semua datanya stay akurat tanpa ada kesalahan apapun. Nah, sebelum mulai, buat kalian yang mau belajar cara buat automation pakai N8N, kalian bisa subscribe YouTube aku. Karena aku bakal bahas banyak tentang N8N di sini yang bakal berguna bagi kalian. Pertama, kita ada automation untuk form di website kalian. Jadi bayangin seseorang isi form di website kalian, nama, email, telepon. Nah, kita mau kirim semua data itu ke dalam spreadsheet. Dan buat record baru untuk orang itu. Nah, biasanya orang pakai coding untuk buat fitur kayak gini. Tapi masalahnya itu perlu maintenance. Artinya, sebagian besar waktu kalian nanti perlu ngurusin coding yang kalian buat. Nah, di sini aku bakal tunjukin gimana cara kalian bisa pakai N8N untuk begini. Oke, jadi pertama di sini aku ada form, dianya mirip seperti ini. Nah, jadi waktu orang udah isi data-data nama mereka, email dan sebagainya lalu pencet submit, pertama yang bakal terjadi itu dianya bakal masuk ke form ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada nama, email, telepon. Kalian bisa modifikasi sesuai kebutuhan kalian. Nah, sekarang kita bakal masukin ini ke spreadsheet. Aku bakal tunjukin step by step caranya. Jadi, pertama, di bagian sini kalian bisa tambahin yang namanya spreadsheet. Karena kita mau buat baris baru, jadi kita pilih yang namanya append spreadsheet. Jadi, append row di sini. Kita tambahin itu, dan kita hubungin ke formnya. Nah, pertama yang perlu kalian lakuin itu hubungin N8N ini ke spreadsheet kalian. Caranya gimana? Jadi di sini, nanti kalian bisa klik create new credential, dan kalian tinggal sign in pakai Google aja. Sign in pakai Google, dan itu bakal otomatis terhubung ke spreadsheet kalian. Sesudah itu, di sini kalian pilih nama dokumen kalian. Jadi kalau kalian di sini nama dokumen aku YouTube Videos, aku bakal cari dokumennya YouTube Videos. Dan sheets-nya aku pakai sheet 1. Sesudah gini, bakal muncul semua kolom yang ada di sini bakal muncul di N8N ini. Nah, yang enaknya dari N8N, kalian tinggal drag and drop aja. Jadi misalnya di sini nama depan, kalian tinggal masukin nama depannya dari sini sesuai dengan kolom-kolomnya. Jadi semua ini bisa selesai dalam 1 menit tanpa perlu maintenance apapun. Oke, aku udah isi ini. Nah, sekarang kita bakal coba untuk execute workflow-nya. Jadi aku hapus dulu data contoh di sini, habis itu aku balik lagi, dan kita execute workflow. Oke, dianya sudah mulai, dan kita lihat, kita tunggu di sini, dianya langsung terisi seperti itu. Nah, untuk automation yang kedua, ini berbeda dari yang sebelumnya. Di sebelumnya kita sudah terstruktur, ada kolom-kolomnya untuk nama, email. Jadi itu beneran mudah untuk dikirim ke spreadsheet. Tapi di sini, ini kita email yang bentuknya paragraf. Jadi kita mau ekstrak data nama yang ada di sini, habis itu emailnya di sini, nomor HP-nya di sini, ke dalam spreadsheet. Biasanya kalian harus baca satu-satu untuk
copy paste ke dalam email ini. Tapi di sini kita bisa pakai N8N untuk ekstrak semua data itu. Jadi pertama di sini kita ada Gmail trigger, jadi setiap email yang masuk ini datanya bakal langsung masuk ke sini. Nah, di sini bagian yang pentingnya itu cuman di sini. Di sini kalian lihat ada teks. Teks ini maksudnya adalah bagian body dari email kita. Teks ini bakal kita masukin ke dalam AI agent. Jadi kalau kalian lihat di sini aku suruh AI agentnya untuk ekstrak nama, email, dan nomor HP. Nah, mungkin yang buat kalian takut itu gimana kalau misalkan AI agentnya halusinasi. Jadi contohnya misalnya mereka kelupaan ekstrak nama atau mereka kelupaan ekstrak email dari Gmail tersebut. Nah, di sini ada fitur yang namanya specific output format. Jadi kalian nggak perlu khawatir semua itu. Outputnya outputnya bisa kita set supaya harus punya kolom itu. Jadi contohnya di sini, pertama kita masukin dulu teks ini, tinggal kita drag and drop. Habis itu sistem message-nya kita isi ekstrak nama, email, dan nomor telepon dari surat email. Nah, untuk bagian cara setup outputnya, supaya mereka harus punya kolom nama, email, dan telepon, kita bakal pakai yang namanya output parser di sini. Jadi untuk kalian yang bingung, jadi di sini kalian cuma perlu tulis kolom-kolom yang kalian mau. Jadi formatnya kayak ini nomor nama kolom kalian, dan ini kalian bisa set untuk kosongin aja string kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau tambah kolom baru, kalian bisa tulis di sini contohnya alamat. Kalian tulis nama kolomnya dan kalian tambahin tanda petik 2 ini aja yang artinya kosong. Kalian juga bisa minta ChatGPT untuk buatin ini kalau kalian mau. Oke? Nah, hasilnya nanti dianya bakal output nama, email, dan nomor HP. Jadi dari email tadi bakal dibaca dan bakal diekstrak cuma nama, email, nomor HP-nya. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal drag and drop. Namanya kita masukin di sini ke kolom spreadsheet-nya ada nama, email, nomor telepon, tinggal kita drag and drop satu-satu. Jadi kalau kita eksekusi ini, kita lihat dianya bakal bertambah secara sendirinya. Setiap kali ada email yang masuk. Oh, oke, sebentar. Di sini. Oke, oh, ini aku kelupaan hapus komanya. Kita eksekusi workflow-nya. Oke, dia masuk ke spreadsheet. Oke. Oke, jadi untuk automation yang terakhir, kita bakal integrasiin sama aplikasi eksternal. Jadi contohnya di sini aku pakai Google Calendar. Bayangin di sini kalian ada spreadsheet untuk rekrutmen. Yang kalian mau setiap kali kalian tambah waktu jadwal interview, kalian mau tambah otomatis di Google Calendar. Nah, biasanya kalian harus satu-satu. Jadi kalian tulis tanggal sama waktunya berapa, durasinya berapa, kalian tambahin ke kalender. Tapi itu nggak efisien dan nggak scalable. Apalagi kalau kandidatnya ada puluhan atau ratusan. Bayangin berapa jam yang perlu kalian habisin untuk kayak gini. Nah, sekarang gimana cara connect-in itu ke kalender? Jadi di sini ada yang namanya Google Sheet Trigger. Maksudnya gimana? Jadi setiap kali kalian tambah row baru, jadi contohnya kalian tambah row baru kayak gini, automation-nya bakal otomatis jalan, lalu dianya bakal ngebuat event baru di kalender. Jadi di sini contohnya, kalau aku buka, kalian bisa lihat kolom-kolomnya. Kolom-kolom baru yang barusan aku tambah di sini, ada nama, tanggal, durasinya, berapa menit, interviewnya. Semuanya langsung masuk ke dalam N8N ini. Nah, untuk create new event-nya,
Oke, jadi pertama kita perlu connect kita punya kalender. Caranya beneran persis sama, kalian tinggal sign in aja pakai Google. Sudah itu kalian pilih kalender kalian apa. Nah, di sini ada yang namanya start sama end. Jadi start sama end itu sama aja kayak kalian tentuin tanggal sama hari sama jamnya. Berapa mulainya, berapa selesainya. Habis itu di sini ada yang namanya summary. Summary itu maksudnya title-nya. Jadi kalau kalian lihat di Google Calendar, ada yang namanya title-nya. Kayak gini. Itu yang namain summary. Jadi langsung saja kita isi satu-satu. Ini aku bakal buat sangat simple untuk kalian yang nggak bisa coding. Jadi pertama, untuk summary-nya, kita bakal pakai namanya Stephen Ricardo. Oke, jadi bayangin kita mau nama title eventnya itu interview Stephen Ricardo. Gimana caranya? Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, itu hasilnya bakal nanti cuma Stephen Ricardo. Padahal kita maunya ada tulisan interviewnya. Nah, kalau di expression, kalian tinggal tambahin aja tulisan interview, spasi, habis itu nama ekspresinya. Jadi ekspresi ini yang kalian drag and drop ini nanti bakal langsung otomatis keubah jadi value aslinya. Oke, untuk title sudah kita siapin, sekarang tinggal kita setup kapan eventnya bakal mulai, kapan eventnya bakal selesai, jam berapa. Nah, kalau kalian lihat di sini, format di spreadsheet itu formatnya nggak kayak standar gitu. Jadi makanya kita harus ubah dulu formatnya. Jadi kalian bisa langsung pakai ChatGPT. Jadi kalian bisa ngomong, tolong ubah format ini. Aku jadi yang namanya ISO. Nah, nanti kalian tinggal copy aja ini. Kalian copy yang ada tulisan field-nya karena kita bakal tambahin ekspresi. Terus kalian paste di sini. Kalian paste. Nah, di sini kalian tinggal ubah bagian JSON date-nya. Di sini lalu kalian drag and drop gantiin itu. Oke. Nah, gimana caranya kalau kita mau tambahin durasinya 60 menit? Jadi di ChatGPT kita bisa langsung ngomong ekspresi untuk tambah durasi waktu. Nah, jadi nanti dia bakal tulis di sini cara-caranya gimana, dan kalian bisa copy paste, habis itu kalian masukin sesuai ekspresinya. Jadi aku bakal kasih contoh. Jadi contohnya kalian copy di sini, kalian copy, habis itu kalian paste. Nah, di sini bakal ada tulisan error. Errornya kenapa? Di bagian sininya. Jadi kalian mau ganti ini sama tanggal sama waktu interviewnya, dan untuk plusnya kita durasinya pakai menit. Jadi kita tulis di sini menit, dan kita ubah satunya jadi sesuai sama yang ada di data sebelumnya. Oke, jadi kita execute, dan dianya bakal langsung otomatis terbuat di sini. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa subscribe untuk nonton automation menggunakan N8N lainnya.